temannya, tapi punya teman yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat, dan saya suka dan cinta sama Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah cinta nggak? Kalau cinta, boleh begini, cinta banget ya, cinta sama Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena kami boleh bersama-sama beribadah dengan teman-teman kami di rumah lewat online Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kami mau menyanyi dan bersorak-sorai bagi Tuhan sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dan kami mau mendengar firman-Mu dengan kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Iya, adik-adik yang di rumah, kita mau nyanyi lagu lagi ya. Kita mau tanya teman, halo teman-teman, apa kabarnya? Semuanya baik-baik saja bukan? Karena Tuhan Yesus ada dalam kita ya. Haleluya. Halo kawan, apa kabarmu? Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari yang lain. Ya, bisa kan adik-adik semuanya gayanya? Kalau adik-adik di rumah ada temennya, berdua boleh loh, berduaan ya, bisa berpasangan ini gayanya, jadi lebih enak lagi. Tapi karena kakak di sini sendirian, jadi kakak kasih gaya yang tidak usah dengan teman-teman yang lain, oke? Ya, yuk kita mulai lagi ya. Sebab Tuhan Allah di tengah kita ya. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka
Yesus Tuhanku, tolong kami hidup yang baik diberkati. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati kakak yang kami menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk manis mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kanita. Wah, seperti ada yang memanggil. Tapi sepertinya kalau Kanita atau adik-adik yang di rumah lagi tidur, terus ada yang manggil, kayaknya nggak langsung bangun kan? Pasti perlu lebih dari satu kali untuk memanggil, baru kita bangun. Tapi Kanita mau kasih tahu ya, ada loh orang yang lagi tidur nyenyak sekalipun, ketika ada suara yang memanggil, dia langsung terbangun dan menjawab. Ayo adik-adik, tahu nggak siapakah orangnya? Yes, betul adik-adik, namanya Samuel. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa lagi dengan Kak Anita. Kita bersama-sama akan ibadah sekolah minggu lewat online. Ini udah kesekian kalinya kita ibadah online. Kakak Anita di sini dan adik-adik di rumah. Adik-adik, hari ini Kak Anita akan bercerita tentang Samuel. Samuel ini anaknya dari Ibu Hana. Dulu Ibu Hana lama sekali untuk punya anak. Sampai dia nangis sama Tuhan. Dia selalu datang ke rumah Tuhan dan berdoa minta seorang anak. Jadi Ibu Hana berjanji sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kabulkan saya untuk memiliki seorang anak, saya berjanji saya akan menyerahkannya ke rumah Tuhan. Adik-adik tahu? Setahun kemudian Ibu Hana melahirkan dan lahirlah Samuel. Nah, Ibu Hana menepati janjinya. Dia membawa Samuel ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan kalau adik-adik zaman sekarang istilahnya namanya gereja. Lalu hiduplah Samuel bersama Imam Eli di gereja. Nah, Imam Eli mendidik Samuel, belajar firman Tuhan, belajar berdoa, belajar melayani. Dan Samuel tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Semua perkataan Imam Eli, nasihat Imam Eli, Samuel selalu mendengarkan. Nah, Imam Eli ini punya dua anak adik-adik. Siapa namanya? Ya, Hofni dan Pinehas. Tapi sayangnya anak-anak Imam Eli kurang baik. Anak-anak Imam Eli tidak dengar-dengaran. Bahkan teman-teman tahu, ketika ada perayaan untuk ke rumah Tuhan, Imam Eli akan membawa korban persembahan, daging yang lezat-lezat, pokoknya yang bagus-bagus semuanya dibawa ke rumah Tuhan. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Anak-anak Imam Eli mencuri daging-daging yang bagus itu sebelum tiba ke rumah Tuhan. Dan adik-adik tahu, itu mendukakan hatinya Tuhan. Itu menyedihkan hatinya Tuhan. Karena ternyata anak-anaknya Imam Eli mencuri persembahan untuk Tuhan. Bagus nggak adik-adik kalau seperti itu? Nggak bagus. Jadi adik-adik nggak boleh mencuri barang orang lain ya. Apalagi mencuri miliknya Tuhan. Nah, Tuhan marah loh dengan Imam Eli. Karena Imam Eli nggak menegur anaknya yang nakal itu. Jadi adik-adik, kalau adik-adik berbuat nakal dan mama papa menegur, jangan marah ya. Karena itu kewajiban mama papa untuk menegur kalian kalau kalian tidak taat atau melakukan yang salah. Pada suatu hari, karena bekerja satu harian penuh, maka Samuel sangat letih. Begitupun Imam Eli. Lalu mereka tidur bersama. Mereka tidur bersama-sama Imam Eli dengan Samuel.
Samuel, Samuel. Samuel mendengar suara namanya dipanggil. Jadi dia berpikir Imam Eli lah yang memanggil. Lalu Samuel berkata, "Bapak Eli, apakah engkau memanggil aku?" Tidak. Lalu Samuel kembali tertidur. Samuel, Samuel. Samuel mendengar lagi namanya dipanggil. Dia lalu menghampiri Imam Eli lagi untuk kedua kali. "Bapak, apa engkau memanggil aku?" Tidak. Samuel kembali untuk tidur lagi. Samuel, Samuel. Wah, untuk ketiga kalinya dia mendengar namanya dipanggil. Lalu dia menghampiri lagi Imam Eli. "Bapak, apa engkau memanggil aku?" Tidak. Kalau ada yang memanggilmu lagi, katakanlah, "Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengar." Oh, Samuel mengerti bahwa yang memanggil namanya adalah Tuhan. Jadi Samuel mendengarkan apa yang Tuhan mau bicarakan kepada Samuel, dan Imam Eli mengajarkan bahwa suara yang memanggil namamu adalah Tuhan sendiri. Wah, luar biasa ya adik-adik. Begitu baiknya, begitu taatnya, begitu dengar-dengarannya Samuel, sehingga walaupun dia dalam keadaan tertidur, ketika Tuhan memanggil namanya, dia terbangun. Jadi adik-adik yang di rumah, nih Kakak Rita pasti tahu, adik-adik kalau lagi di rumah, kalau lagi asik main, lagi asik nonton TV, lagi buka-buka YouTube, kalau ada yang manggil atau mamah kalian manggil, kalian langsung jawab nggak? Enggak, ya kan? Pasti mama papa mesti menunggu sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau mamahnya udah baru deh adik-adik datang ke mama. Jadi Kakak Nita mau bilang adik-adik, kalau adik-adik di rumah mama kalian panggil, papa kalian panggil untuk mengerjakan sesuatu, adik-adik langsung menjawab ya. Adik-adik langsung menghampiri, "Ya mama, ya papa." Atau kalau ibu guru panggil, "Ya bu guru." Oke? Jadi jangan pura-pura nggak dengar. Coba kalau adik-adik dipanggil terus pura-pura nggak dengar, tiba-tiba 1 kali, atau adik-adik tahu di luar sana ada loh yang anaknya nggak punya telinga karena cacat dari kecil, sampai dia nggak bisa dengar, dia ketutup pendengarannya, jadi dia nggak bisa dengar suara apapun. Nah, adik-adik bersyukur, adik-adik dikasih 2 telinga. Ayo, kenapa Tuhan kasih adik-adik 2 telinga, enggak 2 mulut? Adik-adik bisa bayangin kalau ada 2 mulut, pasti rame ya. Nah, maksudnya Tuhan kenapa kita kasih 2 telinga dengan 1 mulut, supaya adik-adik lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi ayo adik-adik janji ya, cerita hari ini tentang Samuel membuat adik-adik bisa lebih berubah, lebih baik lagi, supaya dengar-dengaran dan taat kepada mama papa. Jangan buat mama papa sedih ya. Kalau mama papa sedih karena adik-adik gak nurut, nanti Tuhan lihat loh, seperti Imam Eli yang anak-anaknya nggak nurut, itu membuat Tuhan Yesus sedih. Tapi Kakak Rita percaya bahwa adik-adik semua yang di rumah, semuanya adalah anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa, mendengar perintah mama papa, dengar-dengaran dan taat. Oke, minggu ini ayat hafalannya adalah dari Samuel 3 ayat 10. Tapi adik-adik yang ringkasnya aja, Kakak Rita mau kasih tahu bahwa ayatnya adalah, "Ya Tuhan, berbicaralah, karena hamba-Mu ini mendengar." Oke, Kakak ulangi lagi ya. Ayat hafalannya, "Ya Tuhan, berbicaralah, karena hamba-Mu ini mendengar." Oke, luar biasa. Adik-adik,
Sampai di sini cerita Kakak Lita. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan cerita-cerita yang luar biasa tentunya. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kakak Lita mau ada teman-teman yang akan berdoa syafaat buat kita semua, buat bangsa dan negara. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sore yang indah ini berkati teman-teman aku, kesehatan, umur yang panjang, sekian banyak, berkat yang melimpah, sukacita dan sejahtera. Ya Tuhan, berkati mama papanya, umur yang panjang, rezeki yang banyak, berkat yang melimpah, sukacita dan kesehatan, jauhkan dari segala penyakit. Tuhan, amin. Tuhan, aku pengen sekolah kembali. Tuhan Yesus, lindungi dunia ini dari virus-virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, lindungi bangsa Indonesia. Tuhan, berkati Presiden Pak Jokowi. Tuhan, kami Tuhan hindari dari virus corona dan penyakit lain. Tuhan, berkati Tuhan dan Tuhan Yesus berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo teman-teman, jangan lupa ikut nonton video Kaliskit minggu depan. Dah.